Saudara-saudari yang terkasih, kalau seseorang jatuh cinta itu biasanya, saya bilang biasanya karena mungkin tidak semua, tetapi pada umumnya bermula dari melihat apa yang tampak secara fisik. Pak Ferry mungkin bisa cerita, dulu jatuh cinta kepada Bu Ferry karena lihat apanya? Ya, tidak tertarik pada apa yang kelihatan dari Bu Ferry waktu itu? Apanya Pak Ferry yang dilihat? Rambut kepangnya? Sekarang saya lihat nggak pernah kepangan. Rambut kepangnya, ya. Pak Ambar? Karena lihat apanya Bu Susan itu dulu? Oh, lihat wajahnya. Lihat wajahnya yang cantik bagi Pak Ambar, ya. Pak Ambar melihat wajahnya maka jatuh cinta. Beda orang bisa mengalami pengalaman yang berbeda. Tadi Pak Ferry karena melihat rambut kepangnya, ya. Pak Ambar karena melihat wajahnya. Mungkin ada yang jatuh cinta karena melihat hidungnya yang mancung, ya, mancung ke dalam. Mungkin ada yang melihat matanya berbeda dari yang lainnya. Tapi saya tidak pernah mendengar cerita seseorang jatuh cinta pada siapa yang kemudian menjadi istrinya itu karena pertama kali melihat kakinya. Apa yang dilihat seringkali adalah apa yang tampak pada sekitar wajah atau mungkin badannya, ya. Badannya yang bagus bisa, tetapi tidak pernah saya mendengar ada orang, oh Romo dulu saya jatuh cinta pada istri saya karena pertama kali saya melihat kakinya. Tidak. Kenapa? Karena kaki itu terletak di paling bawah dari bagian badan kita. Kaki itu jarang menjadi perhatian. Yang menjadi perhatian orang lain mengenai diri kita adalah apa yang mudah tampak, apa yang mudah kelihatan, apa yang di atas, bukan di bawah. Dan kalau kita merenungkan apa yang hari ini kita hadirkan di dalam perayaan ini, Yesus membasuh kaki para murid. Nah, sekarang kita coba untuk melihat pengalaman kita sehari-hari. Ya. Kita itu biasa membasuh wajah kita. Ya. Selama kita mengalami pandemi, kita diingatkan dengan begitu gencar supaya tidak lupa membasuh tangan kita. Membersihkan bagian-bagian badan kita yang kelihatan. Pada umumnya, perawatan terhadap bagian badan kita yang lain selain kaki itu terkait pada bagian badan yang bersangkutan. Sederhananya begini, ya. Kalau saya datang ke tukang cukur, saya itu gampang kalau ke tukang cukur, ya. Tukang cukur di sini baru antre, saya nyari ke tempat yang lain. Karena apa? Instruksinya gampang. Pak, potong 321. Sudah ngerti tukang cukur. Atas pisau nomor 3, samping nomor 2, pinggir nomor 1. Udah begitu. Hasilnya langsung kelihatan, ya. Jadi secara langsung perawatan yang kita lakukan terhadap bagian badan kita selain kaki itu langsung menunjukkan hasilnya terhadap bagian yang kita rawat, ya.
Kalau sudah mulai telat, sudah lama harusnya potong, mulai risih, ya, mulai karena sudah biasa pendek, sudah agak panjang sedikit, mulai gerah. Ya. Yang lainnya, ibu-ibu yang suka merawat wajah, ya, kan hasilnya langsung tampak supaya wajahnya tampak lebih bagus. Anda yang tidak nyaman dengan adanya uban di rambut Anda, ya, mulai merawat, ya, disemir, ya, yang tadinya mulai kelihatan memutih, hitam lagi, seperti orang muda lagi. Langsung kelihatan pada rambut yang kita rawat. Mata pun ada perawatan, ya. Orang merasa bahwa alisnya terlalu tebal, dikerok, ya, biar alisnya kelihatan seperti bulan sabit. Langsung kelihatan pada alisnya, dan itu efeknya pada apa yang tampak pada wajah kita. Tetapi coba perhatikan, ya, ketika kita membasuh kaki kita, sebetulnya apa yang kita harapkan dengan membasuh kaki kita? Betul, bersih. Tetapi lebih sering saya merenungkan, kok banyak hal itu bukan langsung berkaitan dengan supaya kaki kita bersih. Kalau saya dari kebun habis mencangkul-cangkul tanah, lalu kembali ke pastoran, mau masuk pastoran, saya cuci kaki saya di keran. Supaya apa? Lantainya tidak kotor. Bukan pertama-tama supaya kakinya bersih, tidak. Tetapi supaya ada efek lain yang muncul dari sana. Kalau kaki kotor, maka hal-hal yang lain juga kotor. Begitu juga di dalam tradisi Yahudi, ketika ada tamu dibasuh kakinya itu supaya membersihkan dari debu, supaya tidak mengotori. Jadi kaki dibersihkan, kita setiap hari membersihkan kaki. Ada yang mungkin rutin, pokoknya sebelum tidur membersihkan kaki, membersihkan semuanya, membasuh kaki. Tujuannya apa? Anda tidur, spraynya bangun tidur bukannya menjadi kotor, ya, supaya tidak mengotori. Jadi pembersihan kaki, pembasuhan kaki itu tidak seperti ketika kita merawat bagian-bagian tubuh kita yang lain, di mana semuanya itu langsung berkaitan dengan yang kita rawat. Tetapi dengan membersihkan kaki mungkin juga ada supaya saya jangan terserang penyakit kulit, ya. Tetapi itu lebih seringnya kita itu membersihkan itu supaya tidak mengotori. Maka saudari-saudara yang terkasih, melalui peristiwa yang kita rayakan hari ini, di mana pada hari ini sebetulnya adalah pengenangan akan perjamuan Ekaristi. Yohanes tidak memuat, Injil Yohanes itu kisah institusi tentang perjamuan Ekaristi yang diceritakan oleh surat dalam bacaan kedua tidak dimuat dalam Injil Yohanes, tetapi Yohanes memuat tentang peristiwa yang memiliki makna yang sama dengan Ekaristi, yaitu pada bagian awal Injil Yohanes, penggandaan roti. Maka pada saat-saat akhir ketika Yohanes menghadirkan kisah tentang pembasuhan kaki itu disejajarkan dengan peristiwa penetapan Ekaristi, institusi di mana Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, membagikannya untuk para murid. Dan itu hal yang terkait satu sama lain, sehingga mau memberikan pesan yang sangat kuat bahwa pada saat kita merayakan Ekaristi, di mana roti diberkati, diambil, diberkati, dibagi-bagi, demikian juga anggur diambil, diberkati, dan lalu dibagi-bagi, itu semua mau memberikan pesan yang jelas bahwa anugerah yang kita terima dan kita syukuri di dalam Ekaristi ini pada akhirnya perlu kita bagikan di dalam karya pelayanan dan perbuatan baik kita untuk sesama. Hanya saja
Melalui pembasuhan kaki ini kita diingatkan akan satu hal, di mana di dalam melaksanakan yang namanya pelayanan, di dalam menekuni yang namanya perbuatan baik, salah satu godaan yang kita alami adalah bahwa kita ingin segera melihat hasil dari pelayanan kita. Bahwa kita ingin segera menyaksikan efek dari perbuatan baik kita. Kalau dipikir-pikir, direnung-renungkan, Yesus melakukan pembasuhan kaki para murid yang kita dengarkan hari ini, kita hadirkan di dalam peristiwa hari ini, itu sebetulnya dengan kesadaran penuh bahwa para murid itu belum memahami apa yang menjadi pesannya. Mereka belum mengerti, maka terjadi percakapan dengan Simon Petrus tadi. Dan meskipun Yesus memahami bahwa para muridnya belum akan mengerti juga dengan apa yang dilakukannya itu, ia tetap melakukan itu, membasuh kaki para murid. Lalu mengatakan, mengertikah kamu akan hal ini? Bertanya begini sebetulnya Yesus di dalam hatinya sudah mengatakan sebetulnya belum mengerti. Terbukti nanti ya para murid lari meninggalkan Yesus, para murid ada yang mengkhianatinya, para murid ada murid yang menyangkalnya. Itu bentuk-bentuk ketidakpahaman mereka akan apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus tetap melakukan itu. Maka satu pesan yang kiranya baik untuk kita renungkan adalah bahwa setiap kali kita merayakan Ekaristi, di mana ulang tahun Ekaristi kita rayakan pada hari ini, lahirnya Ekaristi. Lahirnya Ekaristi sekaligus juga adalah lahirnya imamat jabatan. Maka kami kemarin para imam itu memperbaharui janji imamat. Setiap kali sebelum Kamis Putih itu ada kenangan akan janji imamat karena melekat dengan Ekaristi. Semuanya itu lalu setiap kali kita hadirkan setiap minggu. Ada yang merayakan Ekaristi setiap hari. Pertanyaannya adalah apakah itu selama ini sungguh sudah menggerakkan diriku untuk melakukan apa yang baik. Meskipun yang kita lakukan baik itu tidak segera menampakkan hasil. Kadang-kadang saya katakan itu sebagai godaan, karena ketika kita melakukan pelayanan sudah dengan begitu semangat, kita tidak segera melihat hasilnya, lalu kita menarik diri. Itu godaan. Yesus memberi contoh, dia sudah tahu persis bahwa tidak akan segera keluar hasilnya. Maka pelayanan itu sungguh tulus justru diuji ketika kita tetap bertekun untuk konsisten melakukan apa yang baik meskipun kita tidak langsung melihat hasilnya. Godaan untuk segera melihat hasil itu sebetulnya akan menghantar kita kepada bentuk kesombongan. Kenapa? Karena seolah-olah kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa hasil dari perbuatan baik itu yang menentukan adalah saya. Padahal melalui peristiwa hari ini kita diingatkan bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk dari sikap ambil bagian kita di dalam perintah kasih yang diwariskan oleh Yesus pada hari ini. Maka gambaran tentang roti yang diambil, roti yang diberkati, roti yang dipecah-pecah, yang bersamaan dihadirkan dengan gambaran mengenai pembasuhan kaki, mengajak kita untuk merenungkan kita ini yang hari ini merayakan hari lahirnya Ekaristi, diajak untuk menyadari bahwa kita ini diambil, kita dipilih. Kalau tidak dipilih ya tidak akan berkumpul di sini untuk mengenangkan ini. Tetapi bukan hanya sekedar diambil dan dipilih, kita diberkati melalui rahmat baptisan kita.
Dan setiap kali kita diberkati melalui anugerah Ekaristi yang kita rayakan. Tetapi seringkali berhenti di situ, hanya dipilih dan diberkati. Belum sampai pada apa yang selanjutnya terjadi, dibagi-bagi, dipecah-pecah. Apakah hidup kita itu sudah kita bagikan untuk orang lain? Ekaristi selalu ujungnya adalah keluar dari diri. Ketika Ekaristi kembali membawa kita kepada diri sendiri, maka itu berarti apa yang kita kenangkan di dalam perayaan Ekaristi itu sebagai rasa syukur kita atas anugerah Tuhan belum sampai pada ujungnya. Kita hanya sekedar menyadari kita ini dibagi dan diberkati. Maka mari hari ini kita diingatkan akan satu hal yang penting ini. Melalui setiap tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan, kita lebih menyadari itu sebagai bagian dari kita menjalankan warisan pesan cinta kasih Tuhan itu. Tetapi lebih baik lagi ketika kita semakin menyadari bahwa ketika kadang-kadang kita tergoda untuk segera melihat hasil yang baik dari tindakan kita, mari kita satukan dengan tindakan kasih Tuhan, di mana kita melakukan tindakan kasih itu bukan karena kemampuan kita sendiri. Ketika kita hanya melihat itu sebagai hasil dari tindakan atau kemampuan kita, maka kita akan menunggu hasil. Tetapi kalau kita percaya bahwa dengan melakukan itu kita ambil bagian di dalam tindakan cinta kasih Allah, soal hasil itu biarkan Allah yang bekerja melalui diri kita. Dengan begitu, lalu kita ketika melakukan tindakan baik pun akan melakukannya dengan tulus, tidak mengharapkan apapun, bahkan tidak mengharapkan hasil-hasil yang mungkin juga tidak terfokus kepada diri kita. Tetapi ketika kita mengharapkan hasil, artinya kita membatasi bahwa tindakan itu semata-mata adalah usaha kita. Mari kita mohon rahmat supaya kita makin bisa melakukan tindakan-tindakan baik itu sebagai bentuk dari membagikan hidup kita untuk sesama. Kita hening sejenak.